Mendapatkan limit Easy Cash ini sampai 50 juta ya, itu bukan merupakan sebuah keuntungan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kembali kita akan membahas pinjaman online. Nah, di sini yang saya akan bahas itu pinjaman Easy Cash ya teman-teman. Jadi gini, jika teman-teman ini ingin mengajukan pinjaman di aplikasi Easy Cash, tentu aja kan ada limit yang harus teman-teman gunakan. Ini sama aja kayak pay letter ya teman-teman, limitnya. Nah, itu bisa teman-teman gunakan juga, sama ada namanya istilahnya limit pinjaman, dimana ketika limit teman-teman itu misal 10 juta ya, maka teman-teman maksimal pinjam yaitu 10 juta. Nah, pertanyaannya, apakah limit tersebut bisa naik dengan sendirinya atau harus ada pengajuan, dan bagaimana cara untuk menaikkan limit pinjaman? Nah, ini sebenarnya simple ya teman-teman. Di website sendiri sudah ada bilang bahwa limit itu diperoleh atau diberikan kepada teman-teman dengan analisis atau persetujuan, dan juga dengan beberapa data yang akan memberikan teman-teman kesimpulan wah teman-teman akan mendapatkan limit sekian. Pasti di situ ada pertimbangan-pertimbangan mengenai keaktifan teman-teman menggunakan Easy Cash. Kemudian tepat waktunya teman-teman membayar tagihan apabila teman-teman sudah mempunyai pinjaman sebelumnya. Nah, itu semua menjadi diperhitungkan ya teman-teman. Karena jika teman-teman itu mempunyai misal penghasilan teman-teman 10 juta, maka teman-teman maksimal hanya bisa meminjam uang itu sebesar 30% dari pendapatan. Jadi artinya 3 juta rupiah. Kalau teman-teman berpenghasilan 10 juta, pinjamnya 10 juta, ya nanti uangnya dari mana ya teman-teman. Saran saya untuk teman-teman yang akan meminjam uang di aplikasi Easy Cash ataupun pinjaman manapun, gunakanlah uang tersebut untuk kebutuhan produktif, bukan untuk foya-foya atau kebutuhan konsumtif. Apakah benar DC bisa membajak nomor handphone kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai resiko gagal bayar pinjaman online. Tentu ya teman-teman, kita akan berhadapan dengan DC kalau telatnya memang sudah cukup lama. Ya, kalau masih baru telat sehari 2 hari itu rata-rata DC-nya baik-baik aja, masih sopan, masih ramah. Beda cerita jika teman-teman itu sudah telat 3-4 bulan atau di atas itu, maka teman-teman akan menghadapi berbagai macam jenis keluhan-keluhan yang mungkin sangat mengganggu ya. Kalau teman-teman ini berada di pinjol legal, itu kemungkinannya kecil sekali ya teman-teman, kecuali teman-teman itu di WA kemudian ditelepon sama DC, terus dikirimkan APK-nya, kemudian linknya itu kita klik dan kalian terkena virus HP-nya. Nah, itu bisa jadi masuk akal. Tapi jika teman-teman memang itu mengajukan di pinjol ilegal, itu kan data diri teman-teman itu bisa diakses melalui kontak ya teman-teman. Jadi nggak ada alasan lagi ketika teman-teman akan melakukan pinjaman online, hindarilah pinjaman online ilegal. Oleh karena itu teman-teman harus waspada ketika teman-teman mendownload aplikasi apapun di luar Play Store. Ya, risikonya seperti itu ya teman-teman. WA teman-teman dibajak, kemudian WA-nya bisa share kemana-mana. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur? Mau tidak mau teman-teman harus reset HP-nya jadi setelan pabrik. Nah, kenapa? Karena teman-teman tidak akan pernah tahu itu handphonenya itu bisa diinjek atau dimasukin link yang berbahaya di mana. Jadi seperti itu ya teman-teman. Segitu dulu ya teman-teman di video kali ini. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.